Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Umah dengan NIM 18000330098. Di sini saya akan mencoba memaparkan hasil percobaan metode pengeringan buah pisang. Selanjutnya, untuk pengeringan pisang meliputi apa itu pengeringan, buah pisang itu sendiri, alat dan bahan, serta metode yang saya gunakan. Nah, pengeringan itu adalah pemisahan sejumlah kecil air dari suatu bahan sehingga mengurangi kandungan air dalam bahan tersebut pada waktu dan suhu yang telah diinginkan. Dasar pengeringan adalah terjadinya penguapan ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara udara dan bahan yang dikeringkan. Nah, buah pisang merupakan buah tropis yang sangat populer bagi konsumen dalam negeri maupun luar negeri. Buah ini mengandung zat gizi yang cukup tinggi, terutama karbohidrat, vitamin A, B, dan C. Peralatan yang saya gunakan dalam percobaan ini adalah pisau, timbangan, dan nampan. Sedangkan bahan yang saya gunakan adalah pisang Cavendish. Selanjutnya, metode pengeringan yang saya gunakan adalah metode pengeringan tradisional menggunakan sinar matahari dengan variasi lama waktu pengeringan yaitu 3 hari, 4 hari, dan 5 hari. Tahapan percobaan, pertama, siapkan pisang yang sudah matang. Kemudian, pisang dikupas dan ditimbang beratnya. Selanjutnya, pisang dipotong menjadi 2 bagian dan dikeringkan dengan sinar matahari dengan lama waktu pengeringan yang berbeda yang telah ditentukan. Nah, di sini terdapat gambar pisang sebelum pengeringan. Untuk perubahan fisiknya pada kenampakan, pisang normal segar. Untuk tekstur pisang, normal segar. Untuk warna, berwarna kuning normal. Berat pisang sebelum pengeringan sebesar 100 gram dan ukuran panjang pisang sebelum pengeringan sebesar 14,5 cm. Nah, berikut adalah perubahan fisik pisang dikeringkan pada hari pertama. Terlihat pisang A pada ujung bawah mulai kering, dan pisang B serta C ujung atas dan bawah mulai kering. Tekstur pisang A, B, dan C sebagian besar masih basah, dengan warna pisang A, B, dan C mulai kecoklatan. Pada hari kedua, kenampakan pisang A, B, dan C kering 40%. Kemudian, untuk tekstur, pisang A, B, dan C jika diraba terasa kering, dan jika ditekan, pisang masih lembek. Kemudian, untuk warna, pisang A, B, dan C berwarna coklat keemasan seperti pisang yang digoreng. Untuk hari ketiga, pisang yang telah dikeringkan, saya balik, dikarenakan sisi satunya tidak terkena sinar matahari. Bisa dilihat pada gambar, sisi pada gambar yang di atas, itu adalah pisang yang telah saya balik. Pada hari ketiga, pisang dikeringkan. Nah, untuk hari ketiga, saya membalik sisi satunya agar seluruh pisang terkena sinar matahari. Bisa dilihat pada gambar di atas, sisi pisang yang belum dibalik tidak mengalami pengeringan dikarenakan tidak terkena sinar matahari. Pada gambar yang di bawah, merupakan hasil pengeringan hari ketiga setelah dibalik. Nah, untuk kenampakan, pisang A, B, dan C kering 80%,
Kemudian tekstur, jika diraba, kering, tetapi saat ditekan masih terasa sedikit lembek. Kemudian untuk warna, pisang A, B, dan C berwarna coklat keemasan seperti digoreng, tetapi saat ditekan masih terasa sedikit lembek. Kemudian untuk warna, pisang A, B, dan C berwarna coklat keemasan seperti digoreng, tetapi dengan waktu yang lebih lama daripada sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah hari keempat pisang dikeringkan. Hari keempat pisang dikeringkan yaitu pisang B dan pisang C memiliki kenampakan kering 90% dan tekstur kering di luar tetapi lembut di dalam seperti permen jeli. Kemudian untuk warna, pisang B dan C berwarna coklat keemasan dengan sedikit warna hitam dan abu. Pada hari kelima, pisang dikeringkan, pisang C dengan kenampakan kering 95%. Untuk tekstur, pisang C lebih kering dan lembut seperti permen jeli dibandingkan pisang yang dikeringkan pada hari keempat. Untuk warna, pisang C lebih coklat keemasan dengan sedikit warna hitam dan abu dibandingkan dengan pisang yang dikeringkan pada hari keempat. Nah, berikut adalah hasil akhir pengeringan pisang. Untuk pisang A dengan perlakuan lama waktu pengeringan 3 hari, menghasilkan kenampakan kering 80%, tekstur diraba kering, tetapi saat ditekan masih terasa sedikit lembek, dan warna coklat keemasan seperti digoreng dengan waktu yang lama. Kemudian untuk berat mengalami penyusutan dari 100 gram menjadi 20 gram dan panjang dari 14,5 cm menjadi 13 cm. Pada pisang B, dengan perlakuan lama waktu pengeringan 4 hari, kenampakan kering 90%, dengan tekstur kering lembut seperti permen jeli, dan warna coklat keemasan dengan sedikit warna hitam dan abu pada atas dan samping buah pisang, dan mengalami penyusutan sebesar 20 gram dan panjang 13,5 cm. Kemudian pada pisang C dengan lama perlakuan pengeringan 5 hari, kenampakan kering 95%, dengan tekstur lebih kering dan lembut seperti permen jeli dibandingkan pisang B dengan perlakuan 4 hari. Warnanya lebih coklat keemasan dengan sedikit warna hitam dan abu pada bagian atas dan samping buah pisang. Berat juga mengalami penyusutan menjadi 20 gram dan panjang menjadi 13 cm. Perubahan tekstur dikarenakan adanya korelasi dengan kandungan air yang cenderung turun pada setiap kenaikan suhu dan waktu pengering yang digunakan pada pengeringan buah pisang. Kemudian perubahan warna buah pisang disebabkan oleh terjadinya reaksi Maillard karena adanya pemanasan yang menyebabkan terjadinya reaksi antara gula reduksi dan asam amino yang menghasilkan warna coklat. Selanjutnya, penyusutan bobot. Penyusutan merupakan salah satu efek dari pengeringan suhu yang tinggi dan intensitas waktu pengeringan yang lama, menyebabkan semakin banyak kandungan air yang hilang. Aroma yang dihasilkan pada perlakuan pengeringan buah pisang dipengaruhi oleh suhu dan lama pengeringan, di mana semakin tinggi suhu dan lama pengeringan, maka aroma yang dihasilkan dari buah pisang setelah dikeringkan akan berkurang, disebabkan oleh besarnya gula reduksi dan komponen asam amino yang berperan dalam reaksi Maillard pada pengeringan buah pisang.
Menurut saya, perubahan yang terjadi akibat pengeringan buah pisang memberikan nilai tambah dengan tujuan pengeringan untuk memperpanjang masa simpan, seperti pembuatan produk sale pisang. Selanjutnya adalah perubahan karakteristik kimiawi. Berikut adalah tabel kadar gizi sale pisang dengan berbagai teknik pengeringan. Berdasarkan hasil analisis kadar air, diperoleh bahwa sale pisang dengan pengeringan matahari saja dengan kode A1T0 memiliki kadar air terendah sebesar 17,2177%. Sedangkan pengeringan dengan sinar matahari dan kombinasi oven pada suhu 65 derajat dengan kode A1T2 memiliki kadar air tertinggi, yaitu 21,8294%. Air tidak bisa menerobos bahan dengan proses difusi secara normal, sehingga menghambat proses penguapan. Hal inilah yang menyebabkan kadar air pada sampel A1T3 menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya, pengaruh teknik pengeringan terhadap kadar glukosa. Hasil analisis menunjukkan bahwa sale pisang dengan teknik pengeringan kombinasi matahari dan oven pada suhu 55 derajat Celcius dengan kode A1T2 memiliki kadar glukosa tertinggi, yaitu 1,3%. Sedangkan pengeringan dengan sinar matahari saja A1T0 dan pengeringan kombinasi matahari dan oven suhu 65 derajat Celcius dengan kode A1T2 memiliki kadar glukosa terendah, yaitu 0,8%, yang lebih rendah dari kadar protein pisang segar, yaitu 1,2%. Hal ini menunjukkan bahwa suhu pengeringan berpengaruh pada kadar glukosa. Pengolahan bahan pangan dengan pemanasan akan mempengaruhi kadar gizi termasuk glukosa. Reaksi yang terjadi pada gula, baik dengan reaksi berupa perubahan karbohidrat, itu sendiri tanpa adanya senyawa lain ataupun perubahan karbohidrat gula pereduksi, sebagai interaksinya dengan senyawa amino reaksi Maillard. Khususnya selama pemanasan, suhu lebih tinggi 65 derajat Celcius akan semakin mempercepat terjadinya reaksi Maillard, sehingga mengurangi ketersediaan gula dan protein, asam amino, dan akibatnya kadar glukosa menurun. Selanjutnya adalah pengaruh teknik pengeringan terhadap kadar serat kasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar serat kasar tertinggi terdapat pada sampel A1T0, yaitu 7,9654%. Dalam pisang, terdapat komponen serat selulasa dan pektin. Selama proses pemanasan, kandungan pektin meningkat, sedangkan kandungan selulasa dan hemiselulasa menurun. Selanjutnya, pengaruh teknik pengeringan terhadap kadar protein. Hasil analisis menunjukkan bahwa sale pisang dengan teknik pengeringan kombinasi matahari dan oven pada suhu 55 derajat Celcius dengan kode A1T2 memiliki kadar protein tertinggi yaitu 3,74%. Dan pengeringan dengan sinar matahari saja yaitu dengan kode A1T0 memiliki kadar protein terendah sebesar 2,34%, yang lebih rendah dari kadar protein pisang segar, yaitu 2,54%. Hal ini menunjukkan bahwa suhu pengeringan berpengaruh pada kadar protein. Rendahnya kadar protein pada sale pisang yang dikeringkan dengan sinar matahari saja disebabkan karena tidak adanya perlakuan pada malam hari, menyebabkan kadar air lebih lama turun dan pada saat kadar air masih tinggi, sampel mengeluarkan cairan pada malam hari. Cairan yang keluar diduga selain mengandung glukosa, juga mengandung protein yang terlarut dalam cairan tersebut. Rekomendasi terbaik penanganan buah pisang pasca panen menurut saya adalah menggunakan metode pengeringan. Dikarenakan selain dapat memperpanjang masa simpan buah pisang tersebut, juga dapat menambah nilai jual buah pisang itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.